kita mendapatkan anugerah, kita disuruh bersyukur. Kalau kita sedang mendapatkan musibah, kita diminta bersabar, kan begitu. Tapi untuk sekarang ini coba kita berpikir terbalik. Meskipun kita sedang mendapatkan musibah, wabah seperti sekarang, ternyata kita juga tetap dianjurkan untuk sedapat mungkin bersyukur kepada Allah. Berarti karunia dan rahmat di situ bukan harta. Karena dikatakan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa? Keimanan kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana petunjuk Al-Quran agar kita tetap bisa berprasangka baik kepada Allah meskipun dalam situasi wabah seperti sekarang. Seyogianya kita tetap bisa bersyukur. Maka kita bisa tetap bersyukur di saat sedang tertimpa wabah. Tapi juga kita dituntut untuk bersabar seandainya kita sedang menerima anugerah. Biasanya kan gini ya, kalau kita mendapatkan anugerah, kita disuruh bersyukur. Kalau kita sedang mendapatkan musibah, kita diminta bersabar, kan begitu. Tapi untuk sekarang ini coba kita berpikir terbalik. Meskipun kita sedang mendapatkan musibah, wabah seperti sekarang, ternyata kita juga tetap dianjurkan untuk sedapat mungkin bersyukur kepada Allah. Alasannya apa? Mari kita lihat beberapa alasan. Misalnya, orang yang tetap bisa bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan, maka apa yang menimpanya itu tidak akan menjadi azab. Musibah iya, tapi azab tidak. Buktinya apa? Di antara hamba Allah yang paling sempurna syukurnya, paling bagus rasa syukurnya kepada Allah, pastilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah dalam kehidupan Rasulullah terus kemudian senang terus hidupnya? Tidak ada musibah. Keliru. Justru Rasulullah termasuk hamba Allah yang paling berat ujian hidupnya. Wong sudah bersyukur kok masih diberi kesulitan? Ya, karena kesulitannya itu bukan sebagai bentuk azab dari Allah. Maka seyogianya kita tidak mudah untuk menyimpulkan misalnya COVID ini sebagai apa, azab, atau sebagai tanda kiamat sudah dekat, atau sebagai apa saja yang kecenderungannya itu nakut-nakutin. Kecenderungannya itu Allah itu mudah baperan gitu loh. Itu harus dihindari. Karena Al-Quran juga menegaskan bahwa yang harus kita kabarkan kepada manusia dari Allah itu apa? Sifat utamanya yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ditegaskan di surah 15, surah nomor 15, namanya Al-Hijr, ayatnya yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun. Tuh, kabarkan kepada hambaku, aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kita harus sikapi dengan tetap berprasangka baik meskipun kita tertimpa wabah seperti sekarang. Wah, dampaknya berat ya, nggak hanya kita Pak, ini seluruh dunia gitu. Jadi nggak hanya Al-Hakim ya, semua masjid lah kira-kira gitu. Di komplek dekat kami itu Pak, itu sempat dibuka untuk jamaah.
di Pamulang Estate itu. Tapi Jumat kemarin ditutup lagi, Pak. Dikunci lagi. Karena apa? Itu puskesmas sampingnya itu jadi klaster. Dokter, perawat, satpamnya kena positif itu. Maka kesepakatan para jamaah di situ udah tutup lagi akhirnya. Terus bagaimana? Ya itulah salah satu cara kita menyikapinya dengan sikap rasional yang terukur dan tetap kita tidak kehilangan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya Pak. Maka tetaplah kita bersyukur meskipun kita sedang mendapat wabah seperti ini. Memang tidak mudah, tapi percayalah pada saatnya akan selesai. Pasti selesai Pak, karena yang namanya ujian hidup itu di dunia ini nggak mungkin selamanya. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan apa? Pertolongan Allah itu sudah dekat. Kata dekat yang dipakai Al-Quran itu sering bermakna bukan jarak waktu, tapi artinya pasti datang. Mari kita lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Surah 2 ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelumnya. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, apakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu. Kok membacanya kelihatan sedih sekali, kenapa? Gitu. Ya meskipun sedang ada masalah itu jangan kehilangan kegembiraan kita ya Pak. Karena kalau memang betul kita itu beriman, kita harus tetap gembira. Alhamdulillah. Kenapa kita diberi anugerah tetap bisa ibadah, meskipun mungkin sebagian saudara kita ibadahnya di rumah. Ini anugerah yang harus kita syukuri. Karena menurut Al-Quran itulah anugerah yang terbesar. Lebih bagus ketimbang apa yang sering manusia kumpulkan, yaitu harta benda. Surah 10, surah Yunus ayat 58, Allah berfirman begitu Pak. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus surah 10 ayat yang ke-58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karunia dan rahmat Allah di situ apa Pak? Nah kalau pertanyaannya dibalik dulu, yang mereka kumpulkan, yang mereka maksudnya manusia umum kumpulkan itu apa? Yang kumpulkan harta kan? Berarti karunia dan rahmat di situ bukan harta. Karena dikatakan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa? Keimanan kita. Hendaklah dengan itu kita bergembira. Maka kita masih diberi kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah, untuk sujud di malam-malam dengan tahajud bersama. Itu karunia Allah, dan itulah yang paling nanti itu penting kita meninggal itu Pak. Jadi kalau kita sudah meninggal nanti itu yang kita kumpul-kumpulin di dunia ini semuanya nggak penting. Yang menjadi penting itu ketika kita ingat masih diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah.
tapi umumnya putus asa, selesai, menganggap gak ada harapan. Lah kalau kita kan meskipun memang terdampak katakanlah gitu, kita masih punya iman. Maka di Indonesia ini tetap disyukuri karena apa? Tingkat kematiannya rendah. Saya belum dengar ada yang bunuh diri, Pak. Belum dengar saya untuk karena gara-gara COVID ini terus bunuh diri di Indonesia ini. Kalau di negara lain hampir tiap hari, nggak COVID aja bunuh diri kok. Kalau kita, alhamdulillah, kenapa? Kita itu sudah yakin, nggak bunuh diri aja ya mati kok. Kira-kira gitu. Jadi kita itu yakin, ya tidak bunuh diri saja juga akan kena bunuh diri. Gitu. Maka kita tetap bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bersyukur dengan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mulai ya. Nomor 1, caranya apa? Hidup ini ada yang ngatur, Pak, bukan kita yang ngatur. Yang menciptakan kitalah yang mengatur kehidupan ini. Jadi COVID itu bukan berarti terus dengan sendirinya virusnya itu terus kemudian main sendiri, itu enggak ada cerita. Allah itu menegaskan apa? Di surah 6, surah Al-An'am ayat 59. Apa firman Allah? Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Silakan Ustaz. Surah Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur. Berarti apa? Tidak ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini yang tanpa dikontrol, tanpa diketahui oleh Allah. Tidak ada. Semuanya diatur oleh Allah. Maka jangan terlalu berlebihan takut dengan COVID. Tapi juga jangan sembrono karena alasan tawakal. Saya ulangi ya Pak ya, jangan terlalu berlebihan takut dengan COVID karena dia cuma makhluk. Tapi juga jangan kemudian menyepelekan, sembrono dengan menganggap kalau nggak ada itu hoax ini, misalnya begitu. Jangan, karena tidak ada sehelai daun pun yang semuanya itu. Maka termasuk musibah yang menimpa manusia sekarang di dunia itu, kata Allah apa? Itu terjadi atas izinnya. Surahnya nomor 64 ayatnya yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun musibah yang terjadi menimpa kecuali atas izin Allah. Tidak berfirman begini Pak, misalnya bunyi redaksinya, musibah itu terjadi karena izin Allah,
kalau hanya begitu bunyi kalimatnya, boleh jadi ada satu musibah yang terjadi bukan karena izin Allah. Kalau bunyinya begitu, maka Allah tegaskan tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali, ini berarti apa? Semuanya terjadi karena izin. Sama kalau kita misalnya berkata begini, saya bekerja dengan Bapak Fulan, misalnya gitu, itu berarti kemungkinannya juga saya bekerja dengan bapak-bapak yang lain. Tetapi kalau saya berkata saya tidak bekerja dengan siapapun kecuali dengan Pak Fulan, ini berarti apa? Hanya. Nah, Allah berfirmannya apa? Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinnya. Ini semuanya. Nah, atas segala sesuatu yang terjadi karena atau diizinkan oleh Allah, kita harus berprasangka baik dengan keyakinan penuh bahwa apa yang diizinkan Allah terjadi pasti ada hikmah kebaikannya. Saya ulangi, apa yang terjadi menimpa kita karena izin Allah, dan semua yang diizinkan Allah terjadi pasti ada kebaikannya. Ini logika yang harus kita bangun begitu, Pak. Mengapa? Karena segala ketetapan Allah itu baik. Yang tidak baik itu cara manusia menyikapinya. Surahnya nomor 4 An-Nisa ayat 79. Di bagian awal ayat Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Tuh, kebajikan apapun dari Allah, keburukan dari dirimu sendiri. Ada yang kemudian bertanya, Pak, bukankah kita harus percaya takdir baik dan buruk itu semua dari Allah? Ya. Maksudnya dalam kacamata kita sering menganggap ini sesuatu yang baik itu kalau menyenangkan kita, Pak. Tapi sebaliknya itu sesuatu yang buruk kalau kita nggak suka, gitu kan? Contoh sakit, kan itu namanya buruk menurut kita. Gagal itu buruk menurut kita. Dapat musibah usaha kok gagal atau rugi malah buruk menurut perasaan keinginan kita. Petani gagal panen itu buruk menurut keinginannya. Tapi dalam skenario penciptaan Allah, apakah yang menurut kita buruk itu benar-benar buruk? Kan tidak. Maka Allah mengatakan apa? Di surah nomor 2 ayat yang ke-216 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Poin kita di situ. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagi. Umumnya manusia keinginannya kalau bisa itu kan enak terus ya, Pak. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga mbahmu. Enggak ada, hidup itu enggak ada, Pak.
Maka satu sisi kita syukur betul bisa ketemu dengan episode kehidupan manusia di mana mengalami pandemi yang seluruh dunia loh Pak. Kalau lokal udah sering kita kena bencana kan sering ya Pak ya, dengan lokal itu gempa bumi, banjir apalagi tiap tahun gitu kan, tanah longsor itu lokal itu. Tapi yang seluruh dunia, bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tempat dua tanah suci yang paling keramat menurut kita umat Islam, tutup tuh loh. Itu kan baru sekarang. Pernah ingat gak dulu? Pernah ingat gak? Ngalamin maksudnya gitu, dengar berita sekarang tutup nih, nggak bisa umroh kita. Saya kira kok umumnya kita enggak lah. Mungkin 100 tahun yang lalu mungkin, tapi kalau yang wah keren banget nih, syukur ya, alhamdulillah kok ada gitu. Maka nggak salah juga soalnya kalau saudara kita yang mohon maaf ya, yang berpikir sederhana di kampung-kampung nggak percaya corona itu soalnya nggak kelihatan Pak, betul nggak kelihatan sama sekali. Bahkan yang diduga atau menurut labnya positif nggak sakit kok, nggak akan ada yang disebut OTG itu ya, orang tanpa gejala itu kan. Maka ya kalau ada yang nggak percaya itu sebetulnya ya nggak salah amat gitu loh Pak. Atau kalau karena dia nggak percaya terus nanya gitu, jadi corona itu jam berapa atau munculnya? Oh ada gitu misalnya gitu. Tapi ini realitasnya kehidupan kita. Kemarin sholat raweh di mana Bapak? Sholat raweh kemarin Ramadan di rumah saja ya, sama keluarga gitu ya. Sebelumnya di mana Pak? Masjid ya. Ah itu keren. Bacaan surahnya Bapak? Alhamdulillah lah. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Allah itu tadi kan disebut syakir. Syakir itu maha menerima, maha mensyukuri. Maka nggak usah kecil hati, wah bacaanku kemarin cuma surah-surah pendek, udah apa-apa. Sekarang saya tanya, kira-kira sholat kita yang bacaannya surah pendek bahkan mungkin kurang fasih itu diterima Allah nggak Pak? Kira-kira. Kok saya yakin diterima Pak? Saya yakin betul ibadah kita yang kurang-kurang itu tetap diterima. Lah kalau yang diterima itu hanya yang fasih, yang khusyuk, lah Nabi tok. Ya kan, hanya Nabi nanti yang diterima. Yang khusyuk Rasulullah. Kita kan jangankan sholat di rumah, di masjid tidak khusyuk. Jamaah subuh masih ingat Allahu Akbar, menunya apa ya? Misalnya gitu, tetap diterima insya Allah. Nah, itulah hebatnya Allah itu syakirun alimah. Allah yang maha mensyukuri pemberian atau bentuk ibadah hambanya. Ya, maka tetap diterima. Karena tetap diterima, tetap ibadah lah gitu. Jangan kecil hati, tidak usah merasa kecil hati bahwa sholatnya khusyuk gak diterima. Yakin saja, karena kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah itu juga akan memberi kebaikan. Apa hadisnya? Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap aku, kata Allah. Jadi kalau kita berprasangka baik bahwa Allah menerima ibadah kita meskipun merasa kita kurang khusyuk, ya diterima gitu. Ini yang saya kira harus kita yakinkan supaya kita tetap optimis, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragama itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan. Ini ya, ini poin kita bagian berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana penegasannya lagi agar semakin kuat kita berprasangka baik? Al-Quran menjawab apa? Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Itu di Al-Quran berulang-ulang gitu Pak. Nggak hanya sekali disebut. Kita ambil contohnya saja ya, di surah 10, surah Yunus namanya, ayatnya 44. Allah berfirman apa? Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun.
Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi diri sendiri. Nah, sungguh Allah tidak zalim kepada manusia sedikit pun, tapi manusialah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yaitu apa? Dengan merespon, menyikapi, menghadapi masalahnya itu dengan cara yang tidak tepat, yang tidak benar. Ini segmen pertama, Pak. Tetaplah kuatkan kita, harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara berikutnya, nah gimana kalau kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kesempatan. Kawan kami itu, Pak, kawan baik, kaget juga kami itu nggak sakit, tapi kemudian nggak nyaman gitu bawa ke rumah sakit, ternyata emang COVID, Pak. Dan sehari itu langsung suaminya dan putranya dua langsung menikah. Kami dikabari kaget sekali, loh, kok bisa, dapatnya di mana? Kita juga nggak tahu. Oh, di rumah saja orang. Nah, seperti kondisi seperti itu, maka tetap apa? Ya kita kembalikan kepada Allah. Memang sekarang itu agak aneh ya, Pak ya. Yang hati-hati malah kena, yang agak ngawur-ngawur itu malah aman. Itu ada juga itu, Pak. Yang hidupnya ngawur itu, Pak, tetap ngobrol di luar makan, tapi yang sudah hati-hati juga bisa kena. Tapi sekali lagi ini bukan jadi dalil untuk kita ikut ngawur, enggak, Pak. Tetap kita harus hati-hati, rasional, sambil tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, bahkan mungkin diberi anugerah, sikap kita bagaimana agar itu menjadi lebih berkah? Di Al-Quran itu ada satu tokoh yang dianggap atau diceritakan ini tokoh paling sukses di zamannya. Namanya Qarun. Saking suksesnya tokoh ini, ya, itu diabadikan oleh Al-Quran dan sampai sekarang masih menjadi mitos. Orang kalau usaha atau orang itu nemu, ya, mendapatkan harta yang mungkin banyak dan tidak tahu arahnya, langsung dikatakan, oh dia dapat harta karun. Malah karunnya hidupnya kapan, di mana, nemunya di Pamulang, tetap nemunya di BSD, dibilangnya dapat harta karun. Jadi mitos, Pak. Tapi menarik pelajaran tentang Qarun di Al-Quran itu. Mari kita lihat ayatnya, Ustaz. Surah nomor 28, dimulai ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Silakan. Surah 28 Al-Qasas 76. 76. Ya. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang bangga. Ini pembukaan ayat tentang kisah Qarun di surah ini. Nanti diceritakan sampai ayat 82 ini, Pak. Tapi yang menarik, ayat 77-nya itu tidak bicara tentang Qarun, kayak nyelip gitu loh, Pak. Lanjut, Ustaz. 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala dari akhirat dengan apa yang telah diajarkan Allah kepada. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat dosa. Tidak ada hubungannya dengan Korun ini, Pak. Sifatnya umum. Nanti ayat 78-nya sampai 82 cerita Korun lagi. Misalnya itu, langsung misalnya Ustaz, ayat 79-nya itu cerita ada dua karakter manusia kalau ngelihat orang yang sukses secara materi. Nah, nanti kira-kira Bapak Ibu milih karakter yang mana nih? Ya, ada dua model karakter manusia di ayat ini. Kalau melihat orang lain atau tokoh atau seseorang yang diberi anugerah dengan kesuksesan materi itu. Karakter pertama apa? 79 Ustaz. Langsung 79. Maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, ini model pertama, Pak. Orang yang hatinya cenderung kepada kehidupan dunia, melihat orang yang diberi dunia, ya terus pengen. Beruntung banget ya Korun dia. Itu Pak. Oh enak, dilayani. Nah, bagaimana model yang sebaiknya? Lanjutkan ayat 80-nya, bagaimana yang seharusnya? Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Tuh. Sebaliknya orang yang memahami hakikat kehidupan ini, maka dia tidak akan silau Pak dengan kesuksesan seperti itu, wajar saja. Yang menarik di sini disebutnya bukan orang beriman ya Pak, tapi orang-orang yang diberi pengetahuan atau ilmu. Berarti mohon maaf, orang yang kehidupannya hanya melihat keberhasilan itu dari sisi materi, disebutnya orang yang tidak punya pengetahuan. Orang yang tidak diberi pengetahuan berarti orang BODOH alias bodoh. Jadi bodoh dalam perspektif Al-Quran itu bukan yang misalnya pendidikannya rendah, bukan Pak. Tapi orang yang memandang hidup ini tidak tepat. Kok hanya urusan dunia. Tapi ingat, bukan berarti agama kita mengajarkan supaya merendahkan dunia, meninggalkan dunia. Enggak, tunggu dulu. Itulah tadi yang kita sebut ada ayat yang nyelip tadi itu petunjuknya di situ, Pak. Maka ada 4 hal yang harus dilakukan supaya kita tidak menjadi salah dalam menghadapi hidup. Apa 4 itu? Yang pertama dikatakan apa tadi? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat yang dijanjikan Allah. Artinya apa? Semua anugerah yang telah kita terima dan masih kita terima, orientasikan untuk kebahagiaan akhir. Atau sesuatu yang ingin kita capai, ingin kita raih, niatkan itu untuk meraih ridha Allah di akhir. Itu nomor 1. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu bekerja, khususnya masih bekerja, mungkin sudah ada yang pensiun misalnya, Bapak masih Pak? Masih aktif? Alhamdulillah. Bapak juga ya? Ya? Masih aktif bekerja? Udah, alhamdulillah. Karena kalau bisa sampai purna pekerjaan itu berarti dianugerahi panjang umur kan Pak? Kenalan-kenalan kami itu banyak nggak sampai pensiun Pak, baru dipanggil Allah. Jadi nggak ada kesempatan lagi. Orientasikan itu akhir Pak.
Maka inilah dalam agama kita pentingnya kita untuk meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Penting sekali itu. Dalam tradisi kehidupan spiritual, Bapak Ibu, itu menjadi tonggak pertama itu. Nah, kalau guru-guru spiritual itu kalau punya santri gitu, langsung ditanya, ngapain kamu belajar? Untuk apa kamu belajar sama saya? Kalau tujuannya supaya dapat ijazah ya, enggak masuk itu. Perbuatan, maka dalam agama kita Bapak Ibu, itu jangan dilihat lahiriahnya. Kita kasih contoh dua kasus ya, betapa pentingnya niat lurus itu. Misalnya apa? Rasulullah SAW itu beliau ketika sudah diutus sebagai Rasul cerita sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang apa? Tentang saat beliau dilahirkan. Itu kan Mekah diserang tentara Abraha kan bergajah. Dan kemudian tarmihim bihijaratin min sijil kan gitu. Allah memusnahkan para bergajah dengan tayran ababil. Saat itu yang dihancurkan tentara Abraha, tapi karena dia menyerang Mekah, di sekitar Mekah saat itu ada pasar, bahkan sampai di zaman modern kan masih ada pasar ya Pak ya. Bedanya dulu pasarnya mungkin sangat terbuka, terus zaman berikutnya jadi pasar seng gitu. Sekarang mall kan itu. Aslinya sama-sama pasar kan. Itu dihancurkan oleh tayran ababil itu. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, itu kan ada orang di pasar, kok dihancurkan juga? Kok kemudian mati juga oleh tayran ababil itu, bihijaratin min sijil? Apa jawaban Nabi? Yub'atsu biniyyatihim. Mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya dalam kehidupan. Contoh yang kedua, ini yang ekstrim Pak. Rasulullah SAW satu saat beliau bersabda bahwa kalau ada dua orang saling bertengkar, bahkan saling menghunus senjata tajam untuk kemudian berduel, itu salah satunya mati Pak. Tapi Nabi bilang apa? Yang membunuh dan terbunuh dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka oke lah, masuk akal. Tapi yang terbunuh masuk juga masuk neraka, kan gak masuk akal. Apa jawabannya? Ini Rasulullah. Yang terbunuh itu sudah juga punya niat ingin bunuh. Yang terbunuh itu, kata Nabi, juga punya niat ingin bunuh, tapi karena kalah saja akhirnya terbunuh. Maka ini posisi niat penting. Sehingga dalam ayat tadi diajarkan niat kita luruskan niat dalam hidup ini. Bahwa yang ingin kita raih tidak lain hanyalah ridho Allah itu aja. Maka jangan salah, termasuk kalau kita mendidik anak, ya, nantinya harus kita ajarkan bagaimana supaya ketika dewasa itu menjadi orang-orang yang lurus niat. Nah, kalau nanti sudah normal, anak-anak kita ajak kembali untuk ke masjid, itu salah satunya untuk, meskipun belum normal sudah diajak juga nih nanda kita itu. Kelas berapa nak? Hah? Kelas berapa? Oh 2. Alhamdulillah. Apa-apa diajak masjid. Masjid ini harus ramah dengan anak-anak ya Pak ya. Nanti kalau sudah normal ya, jangan sampai tidak ramah, karena banyak masjid yang mohon maaf pengurusnya itu kurang ramah tuh. Tolong bapak-bapak yang bawa anak-anak dijaga, mengganggu kekhusyuan. Gayanya kayak khusyuk aja sholatnya gitu loh Pak. Mengganggu kekhusyuan. Yang namanya anak-anak kalau pas ibadah kadang agak sedikit ramai ya tidak apa-apa. Maka penting diajak di sampingnya, karena ngumpul mesti ramai. Pas lagi pengajian lari-lari, ya enggak apa-apa, namanya
gimana? Kalau ibunya atau bapaknya lari-lari itu masalah, Pak. Itu kalau anaknya tidak masalah gitu. Yang penting jangan berlebihan saja. Kalau lebih tenang lebih bagus. Jangan sampai masjid dekat komplek kita dulu, Pak. Pernah saya cerita ya, Jumatan loh, Pak, bubar. Gara-gara apa? Imamnya lagi mimpin sholat Jumat, baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada anak kecil di belakang nyeletuk kenceng banget. Semuanya bilang apa? Ya waladdallin, terus bilang apa, Pak? Ya amin toh. Makmumnya itu, imamnya ketawa. Langsung ngambil mic, maaf ya, sholatnya diulang. Emang ada gelombang kedua? Diulang-ulang. Masjid kita ada gelombang kedua, Pak, Jumatannya, Pak. Kemarin teman-teman DMI kan bikin ketentuan, karena 50% jamaah masjid nggak ketampung, maka bikin gelombang kedua. Saya kira masih cukup lah ini, ya, nampung lah ya, masjid kita itu, nggak usah gelombang kedua lah. Tapi yang bikin ya nggak apa-apa, silakan. Monggo tinggal ya diatur aja khotibnya siapa lagi kira-kira. Jangan double khotibnya, nanti nggak boleh. Yang kedua apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian hidupmu di dunia. Jadi meskipun Allah memerintahkan orientasi hidup kita dari sisi niat itu untuk akhirat, tapi hidupmu karena masih di dunia, ikuti aturan main di dunia. Itu maksudnya. Jangan kamu lupakan itu. Aturan main dunia itu misalnya apa? Kalau pengen hasil ya usaha, kalau pengen panen ya nanem, kalau pengen pinter ya belajar, kalau pengen sehat ya ikuti pola hidup sehat. Itu hidup dunia, Pak. Itu ya ciptaan Allah, ketentuan aturan Allah, disebutnya maka sunnatullah, aturan-aturan Allah yang berlaku di dunia. Allah bilang jangan kamu lupakan itu. Maka kalau ingin dapat pertolongannya, ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Usaha yang sabar, dengan berdoa kepada Allah. Itu begitu aturan mainnya. Maka salah kalau orang atas nama tawakal tapi kemudian apa? Kok tidak peduli dengan aturan hidup di dunia, salah. Itu bentuk tawakal yang tidak dibenarkan. Tawakal yang diajarkan dalam agama kita apa? Maksimalkan ikhtiar kita di kehidupan dunia dan akhirnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Itu aturan mainnya seperti itu. Yang ketiga, kata ayat tadi apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan orang itu kalau berbuat baik pasti akan mendapat kebaikan. Ar-Rahman ayat 60, apa jawaban Allah? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali juga kebaikan juga. Yang terakhir Bapak Ibu, apa pilarnya itu? Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kalian berbuat kerusakan. Artinya apa? Dalam menjalani hidup ini kita tetap ikuti aturan main di dunia, dan kalau diberi anugerah jangan digunakan untuk berbuat kerusakan. Berbuat macam-macam Pak bentuknya. Salah satunya apa? Bagi yang diberi anugerah, salah satunya apa? Menjauhi hal-hal yang melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Ya melampaui batas itu batas kenormalan kewajaran. Kita punya rezeki meskipun halal, tapi kok terus kemudian kita gunakan untuk membelanjakannya sesuatu yang berlebihan, ya tidak pada tempatnya. Hati-hati itu Pak. Maka pesan Allah apa? Jangan mengukur ridhonya Allah itu dari materi-materi kayak gitu. Wong terkadang banyak orang yang nggak bener malah dibukakan pintu dunianya kok. Yang bener malah biasa aja. Itu yang dalam bahasa agama disebut apa? Istidraj. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 44.
itu menceritakan sekelumit tentang apa itu istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi orang yang kadang tidak peduli dengan agama kok malah sukses. Ayatnya ini. Jadi apa? Tidak usah kemudian kita terlalu iri dengan seperti itu. Wong itu sudah nggak disukai Allah. Ibaratnya apa? Terserah, ambil di dunia ini. Dan pada saatnya pasti akan jeglek itu. Jeglek itu apa ya? Ibarat listrik itu turun, tidak ada kesempatan lagi. Na'udzubillahi. Maka tetaplah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam situasi seperti sekarang, dan pada saat yang sama tetaplah kita bersikap sabar ketika Allah anugerahkan dengan segala nikmat yang kalau kita menghitungnya tidak akan bisa. Dan kalau itu terus kita bisa istiqomahkan, maka itulah tanda kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa ridho dengan kita semua. Karena sudah amin, sudah selesai. Biasanya kalau udah amin itu sudah selesai, kira gitu. Baik, mungkin ada yang disampaikan sebelum kita akhiri. Ada yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya, surah Al-Imran ayat 59. Sesungguhnya misal kita bisa di sisi Allah adalah seperti ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah ke seorang manusia, maka jadilah. Apakah ayat ini berdiri sendiri atau ada hubungannya dengan surah Al-Hijr ayat 28-29 dan surah As-Saff ayat 71-72? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, ada hubungannya Pak. Itu tentang asal kejadian fisik manusia, umumnya begitu. Sama. Yang kedua juga ada hubungannya dalam konteks antara Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Dua-duanya itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah tidak melalui proses seperti umumnya manusia. Maka di Al-Imran 59 itu kan konteksnya ayat-ayat untuk menunjukkan keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Tapi keistimewaan itu jangan sampai menjadikan orang salah terus jadi Tuhan, itu wong dia tetap manusia. Kalau cara Allah berpikirnya gini Pak, logikanya, kalau kalian menuhankan Isa nggak bener, yang lebih pantas dituhankan tuh Adam. Wong dia lebih aneh, nggak punya bapak, nggak punya ibu, lebih aneh kan Pak. Dan Nabi Isa kan punya ibu, nggak ada bapak, kok dituhankan? Maka ayat ini teguran soalnya Pak, jangan. Kalau pengen karena anehnya kamu terus menuhankan, yang lebih layak dituhankan siapa? Adam. Adam itu kamu sembah sebagai Tuhan, atau mungkin oknum Tuhan keberapa lah kira-kira gitu. Tapi itu pun nggak boleh. Ya, maka apa? Nah itu hubungannya begitu Pak. Ya, maka kemudian Allah menyatakan bahwa inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam. Maka disebutnya khalaqahu min turab. Dia diciptakannya secara fisik tetap semua dari tanah. Sebetulnya kita semua sama Pak. Kita semua dari tanah. Cuma prosesnya antara Adam dengan umumnya manusia lain berbeda karena beliau tidak punya ayah, tidak punya ibu.
Demikian juga Nabi Isa hanya punya seorang itu. Pertanyaannya, prosesnya Nabi Isa bagaimana kok sampai nggak ada ayahnya? Wallahu a'lam. Karena di Al-Quran diulang-ulang, itu tanda kuasa Allah. Maka kalau itu tanda kuasa Allah, Allah berkuasa mencipta manusia, punya ayah, punya ibu, maha kuasa. Allah maha kuasa mencipta manusia hanya ibu saja, kuasa seperti Isa. Tapi Allah juga bahkan maha kuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu. Yaitu siapa? Adam alaihis salam. Itu ya Pak. Nah, maka kemudian unik lagi itu Pak. Mungkin bisa bantu saya. Bagaimana cara Al-Quran untuk orang itu akhirnya bertauhid. Ketika ada yang menuhankan Nabi Isa itu, Allah ngajaknya gini. Coba lihat Pak, ayatnya menarik ini. Surah nomor Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat 100, 101. 100 dan 101. Itu logika yang dibangun oleh Al-Quran itu begitu apa? Kalau sekak tuh sekak mati itu loh Pak. Cek, nggak ada kesempatan hindar tuh, sekak mati udah. Cuma karena orang kan kadang-kadang kan nggak mau terima gitu. Tapi aslinya sekak mati udah gitu. Ada yang baca Pak? Ini Mas sudah? Belum? Ya, oke, baik. Saya sederhana saja. Ayat itu mengatakan apa? Kalau Allah punya anak, kalau kamu menganggap bahwa Allah itu punya anak, anna yakunul walad wa illam takul lahu sahibah. Pasti dia punya istri gitu loh Pak. Kalau menurut kamu wahai manusia bahwa Allah itu punya anak, maka logikanya berarti Allah punya istri. Kalau Allah punya istri berarti punya mertu. Bukan gitu kan Pak? Masuk akal nggak Pak itu? Ya nggak mungkin. Kalau Allah punya mertua lah, terus kelamarnya kapan? Itu berarti kan Allah nggak kuasa, kan butuh namanya. Maka akal sehat kita mah nggak mungkin. Mungkin Allah itu punya anak. Gitu ya. Dan itu apa namanya nanti cukup panjang itu penjelasannya itu. Jadi sekali lagi betul Pak, ayat tadi ada hubungannya dengan surah Al-Hijr ya, ada juga hubungannya dengan di surah Shad. Memang itu kalau Al-Hijr dan Shad bicara tentang proses penciptaan Adam alaihissalam ya saja. Nah, sedangkan di surah Al-Imran 59 itu bicara tentang proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang dari aspek asal kejadiannya sama dengan Nabi Adam. Maka Allah katakan khalaqahu min turab tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Semuanya oleh Allah dikatakan kun fayakun. Maksudnya apa? Itu mudah sekali bagi Allah. Tidak ada kesulitan apapun. Terima kasih Pak. Satu lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi sangat bijaksana dari Ustaz mengatakan bahwa apa yang kita laksanakan mengenai ibadah kita, walaupun ada khusyuk atau dalam bacaan yang tidak fasih atau contohnya kita tetap yakin bahwa Allah akan menerima ibadah kita. Nah, pertanyaan saya, ada saudara-saudara kita yang karena menyatakan bahwa kalau melaksanakan ibadah tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul, mengikuti segala itu yang ekstrim dan mereka mengatakan bahwa yang sia-sia untuk ibadah. Oke, kasih Pak. Mohon maaf kalau saya tidak cocok itu, karena paham seperti itu berarti paham orang yang magang jadi Tuhan. Magang jadi Tuhan, sok memastikan amal ibadah orang. Sekarang saya tanya, prerogatif yang berhak menerima dan menolak amal itu siapa? Lah apa Allah memberitahu kamu? Kok bisa memastikan nggak diterima amalmu itu sia-sia? Lu siapa yang bilang itu? Apa Allah kirim WA gitu loh Pak? Itu amalnya dia sia-sia itu. Begitu? Nggak boleh itu Pak. Nggak boleh orang itu mengambil peran sebagai Allah. Termasuk nggak boleh menghukumi, memastikan orang itu diazab, nggak boleh. Lu kan ada ayat hadisnya. Iya, ayat hadisnya itu dijelaskan untuk kita pahami
dengan baik, bukan untuk direkomendasikan kepada Anda untuk menjadi Tuhan. Nah, Bapak, saya kasih ayatnya nih, Pak. Kasih ayatnya nih. Surahnya nomor 3 Ali Imran, Pak. Ayatnya 128. Allah berfirman apa? Ini dalil kita itu, Pak. Kenapa kita menyerahkan urusannya kepada Allah? Allah bilang begini, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum." Bukan urusanmu wahai Nabi, apalagi manusia. Wong Nabi aja dikatakan gitu oleh Allah. Bukan urusanmu wahai Nabi, apakah manusia itu mau tak azab atau tak terima tobatnya, itu urusanku. Jadi yang berhak menerima dan menolak amal siapa, Pak? Allah, dan itu betul-betul prerogatif Allah. Nabi pun ditegur, Pak. Bukan urusan kamu, itu urusanku, kira-kira begitu. Maka tidak boleh ya, Pak ya. Terus bagaimana, Pak, kalau ketemu juga? Udah tinggalin aja. Kalau tulisan delete saja, Pak. Tidak usah dilayani. Tidak usah diladeni berlebihan. Nanti habis energi hidup kita. Yang penting ibadah semampu kita. Urusan diterima ndaknya itu Allah. Sekarang saya tanya, kalau kawan kita yang seperti itu ya Pak ya, katakanlah beliau ibadahnya sudah mengikuti petunjuk fikihnya, sunnahnya full, berani dia jamin pasti diterima, Pak? Enggak juga kan? Ini betul-betul ikuti sunnah, berani dia jamin itu pasti diterima. Kalau langsung bilang alhamdulillah amalku diterima, takabur namanya. Ya kan? Takabur namanya. Kalau berani memastikan loh Pak, maka kita berharap mudah-mudahan amalku yang kerjakan dengan segala ketentuannya diterima. Yang belum sesuai ya tetap diterima. Kalau mau di scoring kira-kira itu berapa skornya, yang tahu hanya Allah. Kok saya yakin Pak, meskipun kita tidak fasih, kalau tulus ikhlas ngerjakannya diterima, ketimbang yang fasih tapi nggak ikhlas. Gitu loh. Ketimbang kelihatan khusyuk, bacanya fasih tapi ternyata apa? Ada udang di balik bawang, batu lah Pak. Misalnya gitu. Jadi urusan terima tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Bapak Ibu, kita optimis saja ya. Kalau misalnya ada kawan kita, saudara kita yang pemahaman seperti tadi itu Pak, mohon tidak usah terlalu diseriusi nanggepinya, ya sudahlah. Kalau di situ ya monggo saja, silakan saja. Kita biasa gitu Pak, nggak terlalu berlebihan lah merespon yang paham-paham atau pemandangan seperti itu. Toh kita menyikapinya itu semuanya juga ada dalilnya, bukan menurut perasaan, bukan enggak. Itu semua ada argumentasinya, dan itu banyak sekali. Nanti kalau kita lihat di hadis-hadis banyak sekali itu Pak. Contoh satu kali, contoh ekstrim Pak. Dalam suatu peperangan Pak. Satu peperangan itu ada seorang sahabat, terus kemudian berhasil menjatuhkan musuh orang kafir, jatuh. Orang itu terus kemudian bersyahadat Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Tapi tetap kemudian dipenggal, dibunuh. Maka terus kemudian dilapor Rasulullah. Rasulullah marah besar itu. Karena apa? Karena kamu kan dia, kenapa? Dia kan sudah bersyahadat, kenapa kamu bunuh? Kata Rasulullah, dia kan bersyahadat karena takut aja. Dia bersyahadat karena takut mau tak bunuh, kan pengen aman aja itu. Apa itu? Apa kata Nabi Pak? Apakah kamu membedah dadanya, tahu niat orang itu? Kalau ternyata tulus ikhlas, dosa besar bunuh orang mukmin. Sanksinya apa? 5 loh Pak. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam wa khalidan fiha wa ghadiballahu wa la'anaihi wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Tuh. Maka kata-kata Rasulullah, apakah kamu membedah dadanya, tahu niat orang? Itu menjadi pelajaran penting buat kita, Pak. Jangan sok ngurusi niatnya orang. Jangan sok ngurusi ikhlas tidaknya orang dalam beribadah. Ibadah harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak diterima. Iya benar, untuk kita pahami, untuk ketahui. Tapi jangan kemudian nih, kamu nggak ikhlas nggak diterima, sia-sia kamu. Tidak boleh. Wah ini yang kamu kerjakan nggak ada tuntutannya, sia-sia kamu. Misalnya apa? Kita
misalnya mohon maaf ya, yang biasanya tawasul, yang suka kirim Al-Fatihah, saudara kita sedang sakit, mari kita, orang tua kita sedang meninggal, kita kirim Al-Fatihah. Ada yang mengatakan sia-sia kamu, nggak diterima itu. Nggak ada sia-sianya Pak, kebaikan itu mesti ada kebalasan. Kalau nggak sampai kan balik ke pengirim. Nah, kira-kira gitu misalnya gitu kan. Oh, itu tetap kebaikan judulnya gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Sudah selesai itu untuk menyiapkan sarapannya, maka kita tutup pengajiannya ya. Saya kembalikan ke Pak kita. Kita baca doa dengan baca suratul Fatihah ya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya.